Hai Sobat Visi, kembali lagi di channel Revisi 11,9 FM. Jumpa lagi dengan aku Alisa yang bakal menemani Sobat Visi untuk mereview film pilihan revisi. Gimana nih Sobat Visi, apa hari ini udah bahagia? Ya mungkin pertanyaan sulit ya buat mahasiswa yang lagi dikejar-kejar tugas deadline nih. Walaupun pikiran mumet, jangan lupa untuk bersyukur ya Sobat Visi. Caranya tuh gampang. Ya cukup berdoa dan ibadah sesuai agama masing-masing ya. Ibadahnya juga yang benar, jangan gusak-gusuk gitu. Biar hatinya tuh tentram gitu. Jangan pengen cepet-cepet selesai, malah jadinya tuh hatinya nggak tenang dan nggak plong gitu rasanya. Kita manusia tuh harusnya bersyukur Sobat Visi, soalnya kan masih bisa dikasih kesempatan buat bernafas nih. Nah cara bersyukurnya itu ya lewat ibadah ini. Soalnya ada nih orang-orang yang di luar sana punya kelainan pernafasan gitu Sobat Visi. Jadi ya mereka tuh tinggalnya di tabung kriogenik. Kayak tokoh utama yang bakal kita bahas di film ini Sobat Visi. Nah dia tuh tinggal di kriogenik tuh bukan karena penyakit ya Sobat Visi, tapi karena ya secara tiba-tiba aja gitu. Kaget gak sih? Film yang dimaksud ini adalah film berjudul Oksigen dari negara Prancis Sobat Visi. Negara yang punya menara Eiffel. Nah siapa nih yang tebakannya bener? Coba tulis di kolom komentar ya, nanti aku kasih permen. Tapi langsung aja ke pembahasan, go! 11,9 Revisi FM Fun Review with Hima Visi. Sebelum masuk ke pembahasan nih, aku mau tanya. Sobat Visi tahu nggak sih kalau Prancis itu tuh negara lahirnya sebuah film loh Sobat Visi? Seharusnya tahu lah ya. Kemarin aja aku sempat bilang kok di clue untuk film Oksigen ini. Sebagai wawasan aja deh, pemutaran film pertama kali di dunia itu diselenggarakan sama Lumiere Bersaudara nih Sobat Visi. Film yang diputar sama Lumiere Bersaudara ini tuh berjudul Reveal a Train dalam bahasa Inggris. Ketika film ini pertama kali diputar, penonton tuh berhamburan keluar karena ya mereka kaget. Karena di film ini tuh keretanya tuh mendekat ke layar. Ya namanya juga pertama kali ya Sobat Visi, pasti ya harus beradaptasi lah. Jadi mereka agak shock gitu. Tapi kita langsung lanjut aja ke review film Oksigen ya. Dari judulnya aja udah kelihatan kan topik utama dari film ini, oksigen. Molekul dari kehidupan manusia di bumi. Gak kebayang sih kalau misal nih, oksigen tuh terancam gak ada. Gimana tuh makhluk hidup yang ada di bumi? Film Oksigen yang disutradarai oleh Alexander Ajen itu mengangkat film genre thriller Sobat Visi. Kalau penonton film pada umumnya ya taunya thriller itu tuh film yang isinya bunuh-bunuhan, darah muncrat kemana-mana. Yang paling umum deh, gangguan psikis manusia yang disebut psikopat. Nah, psikopat ini tuh terkenal dengan keobsesiannya untuk menyiksa orang lain Sobat Visi. Jadi orang yang psikopat itu tuh seneng kalau lihat korbannya ini tuh meringis kesakitan dan memohon-mohon. Ya namanya juga ada kelainan jiwa ya Sobat Visi, jadi ya nggak normal gitu. Sobat Visi juga nggak asing kan sama istilah psikopat yang ada di film thriller. Contohnya nih dalam film Orphan. Jadi film Orphan itu mengangkat kisah seorang anak kecil perempuan yang dengan tega tuh menyiksa satu keluarga yang adopsi dia. Sebenarnya dia tuh bukan anak kecil ya, tapi dia tuh orang dewasa yang tubuhnya tuh kerdil. Film ini sadis banget sih, banyak adegan-adegan yang menunjukkan penyiksaan dari sang Orphan ini. Kalau enggak yang paling umum deh Joker, psikopat yang udah terkenal nih dengan kengeriannya. Tokoh villainnya Batman yang gak ngotak kalau udah masuk kota. Pasti ada aja deh kelakuannya. Ngerinya Joker ini tuh dia tuh walaupun udah ditonjok habis-habisan, udah babak belur, udah berdarah-darah ya masih bisa slay senyum bahagia gitu. Gila gak sih? Selain itu, film bergenre thriller ini tuh udah biasa dengan pembunuhan berantai dan melibatkan polisi atau detektif gitu kan Sobat Visi. Persepsi penonton soal genre thriller ini tuh harus kita lurusin lagi ya Sobat Visi. Ya perlu ditekani, nggak semua film thriller tuh harus ada adegan bunuh-bunuhannya atau darah-darahnya gitu. Kita lihat dulu nih, definisi thriller itu apa sih? Kita cari di internet, gini nih. Intinya film thriller itu membawa suasana menegangkan dan kecemasan serta penuh teka-teki untuk penontonnya. Kita ambil kata kuncinya nih, ketegangan dan kecemasan sama teka-teki. Jadi nggak ada tuh harus bunuh-bunuhan atau darah muncrat kemana-mana. Yang di-highlight itu ya kata kuncinya ini, dia juga bergantung pada suspense. Tapi kalau di horor itu ya dia nambahin hal-hal yang menjijikan gitu. Sementara di thriller, suspense yang dihadapi itu tentang tokoh yang
menyelesaikan teka-teki misteri. Nah, sekarang udah paham kan apa arti dari genre thriller itu? Sekarang diubah ya persepsinya, revisi udah bahas loh ini. Selain thriller, film Oksigen juga menggabungkan genre science fiction. Umumnya genre ini tuh membahas tentang masa depan manusia atau tentang teknologi luar angkasa gitu Sobat Visi. Pokoknya topik film science fiction ini tuh nggak lepas dari fiksi sains ya Sobat Visi. Contohnya aja kayak film garapan sutradara ternama Christopher Nolan yang berjudul Interstellar. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya film ini. Film yang mengangkat tentang realitas waktu dan ruang alam semesta Sobat Visi, tapi teorinya black hole. Terus tokoh utamanya tuh pergi ke luar angkasa, sama kayak Oksigen, tapi itu nggak membahas teori tentang black hole. Film Oksigen dibuka dengan seekor tikus yang mengitari semacam labirin gitu. Terus dilanjut sama kemunculan tokoh utama Liz. Nah, Liz yang terbangun di tabung kriogenik itu nggak dikasih tahu awal mulanya. Tiba-tiba kayak bangunnya tuh udah di tabung kriogenik itu. Nah, Liz aja kan kaget, apalagi kita. Dia tuh minta tolong, tapi nggak ada yang nyaut gitu. Terus tuh semacam program buatan manusia itu dari tabung kriogenik itu tuh keluar kan, ngomong ke Liz kayak gini. Nama program imut itu tuh Milo Sobat Visi, semacam robot gitulah. Dibilangin nih kalau si Liz itu tuh semacam bioform Omicron 267. Nah, makin bingung dong si Liz. Mana dia nggak inget lagi sama sekali tentang identitasnya. Liz tuh sempat minta tolong buat telepon polisi, tapi polisi tuh nggak percaya sama dia dan nganggep dia tuh ada gila-gilanya gitu. Nah, terus di situ tuh diliatin tuh pasokan oksigen yang ada di dalam tabungnya Liz. Jadi sepanjang film ini tuh Liz berjuang buat bisa lolos karena tabung oksigennya itu mulai menipis gitu Sobat Visi. Nah, tokoh utama film ini tuh benar-benar ditampilin di sepanjang film deh pokoknya. Soalnya ya emang sampai akhir film ini tuh kita cuman lihat Liz doang. Kita tuh mantengin Liz sambil ngerjain teka-teki misteri itu sambil dia juga tuh mencari tahu tentang identitasnya. Mungkin Sobat Visi mikir nih, di mana sih letak thrillernya? Tadi kan udah dibilangin kalau thriller tuh nggak ada bunuh-bunuhan ya Sobat Visi. Kita sebagai penonton nih, disuguhin pengalaman hidup di tabung kriogenik. Bayangin tuh, ruang gerak yang sempit menjadi ketegangan utama. Buat yang punya fobia ruang sempit atau disebut klaustrofobia nih, disaranin gak usah nonton deh. Soalnya ya ngelihatnya itu kayak sesak aja gitu. Atmosfer sempitnya ruangan Liz bergerak itu tuh sampai ke penonton gitu loh Sobat Visi. Walaupun di awal gak dikenalin tentang tokoh si Liz ini, tapi kita bisa tahu ya kalau Liz ini tuh gimana. Biasanya kan ada tuh babak pertama film yang ngejelasin cerita tentang tokoh. Tapi di film Oksigen babak pertama tuh langsung diloncatin gitu. Mereka masuk langsung ke konflik. Terus karakter Liz itu tuh bisa dikenali penonton ya dari akting pemerannya. Akting di dalam tabung kayak gitu tuh pastinya bukan sesuatu yang mudah ya Sobat Visi. Yang mungkin dari kalian mikir enak, aktingnya cuma tidur sambil rebahan gitu. Konsepnya nggak gitu ya. Walaupun sepanjang film ini Liz cuman rebahan, ya olah tubuhnya tetap ada. Kalau mau tokoh yang nggak ada olah tubuhnya ya itu mah tokoh orang lumpuh. Melanie Lawrence sebagai Liz ini emang nggak usah ditanya lagi ya soal acting. Udah sepuh dia mah. Jam terbang tinggi, bukan kayak kita yang kalau acting tuh masih main muka doang, tapi diem tegak di tempat. Kalau nggak ya kebalikan, geraknya heboh tapi mukanya datar. Tapi nggak tahu lagi deh, mungkin ada Sobat Visi yang jago acting atau pernah acting, bisa tulis di kolom komentar ya Sobat Visi. Terus nih, Lauren yang dikurung kan, tapi yang sesak itu aku sama penonton. Kalau aku jadi Liz sih aku udah ngereok ya di dalam tabungnya. Atau enggak ya pasrah aja sama yang di atas. Nggak bisa tenang lah pikirannya. Tapi mending gak usah jadi Liz deh. Jadi diri sendiri aja. Bohong. Yang bener. Genre thriller science fiction film Oksigen ini tuh berfokus sama psikis kita sebagai penonton Sobat Visi. Semua film thriller itu sama aja sih, nyerangnya ya ke psikis penonton. Tapi psikis yang diserang sama film ini tuh rasanya nggak nyaman. Soalnya ya rasa kita ke ruang yang terbatas. Bayangin aja nih, kalian kekunci di dalam lemari yang nggak ada lubangnya. Pasti nangis kan? Sama kok aku juga. Buat yang nanyain soal sinematografinya sih menurutku oke-oke aja. Soalnya nggak terlalu menonjol tapi nggak terlalu jelek juga. Ya standar lah buat film yang tayang di Netflix. Gak bisa komentar banyak juga. Soalnya ya kebanyakan diambil dari satu tempat. CGI sama special effect-nya ya mantep. Kayak film internasional pada umumnya. Yang menonjol dari film Oksigen ini tuh ya naratifnya ya Sobat Visi. Ya penulisannya tuh rapi. Terus kelihatan dari struktur ceritanya deh. Dari awal langsung
dikasih konflik kan, terus gak bertele-tele ceritanya. Walaupun gak ngikutin 3 struktur babaknya, tapi berhasil buat struktur sendiri yang gak buat penonton bingung. Pengenalan tokonya ini tuh ditaruh bareng dengan konflik dari tokoh utama. Film ini berhasil juga dalam memberikan kesan sesak untuk penonton. Ya bisa dibilang film thriller yang ringan lah. Tapi ya gak perlu mikir terlalu rumit kayak di film Interstellar. 11,9 Revisi FM Fun Review with Hima Visi. Gimana nih? Habis dengerin review film Oksigen ini, ada yang tertarik nggak buat nonton? Atau cuma mau ditulis dalam list yang nggak tahu kapan nih ditonton? Ya sama, aku juga kayak gitu ya, maklum lah ya. Soalnya digempur tugas habis-habisan, jadi nggak sempat mau nonton kapan. Pokoknya yang mau nonton bisa langsung cus ke Netflix ya. Pokoknya film ini tuh harus ditonton setidaknya sekali buat kalian pecinta thriller. Ya sekali-sekali gitu nonton thriller tanpa darah. Keren loh film Oksigen ini, bisa menampilkan kisah yang menegangkan bagi penonton tanpa melibatkan adu bacok. Cocok juga nih buat yang mau nonton thriller tapi simple dan gak tragis gitu. Gak butuh pemikiran yang rumit. Oke, kita bakalan ketemu lagi di episode 3 nih Sobat Visi. Aku kasih alert deh buat episode mendatang, kita bakalan review film apa ya kira-kira. Jadi film berikutnya itu film horor, tapi yang satu ini tuh agak lain. Soalnya penuh dengan bunga-bunga dan bermekaran di tengah musim panas. Penasaran kan? Kalian tebak nih kira-kira film apa ya yang bakal di-review di episode berikutnya? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and share. Aku Alisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di channel Revisi 11,9 FM. Bye-bye!